Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Ujung Batu ke Sumbar atau Sumatera Barat, di mana perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak kurang lebih 105 km dari Ujung Batu ke Sumbar, tepatnya di Tugu Ikan, Jalan Lintas Barat, Sumatera. Oke, ikuti keseruan saya kali ini, jangan di skip. Perjalanan kali ini kita mulai dari kota Ujung Batu yang merupakan pusat perdagangan dan bisnis yang cukup ramai di Kabupaten Rokan Hulu. Di depan sana kita akan menemui sebuah simpang tiga atau pertigaan, mana yang ke kiri ialah ke jalan alternatif Ujung Batu Sumbar, sedangkan yang lurus ke Pasir Bangarayan. Kita akan berbelok ke kiri teman-teman. Simpang ini disebut juga Simpang Siapu ya teman-teman. Namanya Simpang Siapu teman-teman. Kita akan berbelok ke kiri. Saat ini kita telah memasuki desa Lubuk Bendahara ya teman-teman. Itu nanti terdapat simpang yang mengarah ke wisata alam Pulau Sepantiang. Nanti kita akan melihat simpangnya ya teman-teman.
Dan inilah simpangnya ya teman-teman, itu yang lurus ke arah wisata alam Pulau Sepanjang teman-teman. Jika teman-teman belum pernah melihat wisata alam Pulau Sepanjang, teman-teman bisa mengklik video saya yang berjudul wisata alam ke Pulau Sepanjang ya teman-teman. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhi dengan pemandangan bukit yang indah teman-teman. Situ kita bisa menikmati alam atau perbukitan yang sangat asri yang tidak akan kita temui di lain tempat. Jalan alternatif ini menghubungkan Ujung Batu ataupun Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, di mana jalan alternatif ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di antara kedua buah provinsi ya teman-teman, sehingga alur perdagangan dari dan ke Riau akan semakin mudah. Juga bagi teman-teman yang hendak ke Sumatera Utara bisa melewati jalur ataupun jalan alternatif ini. Juga diharapkan dengan selesainya pembangunan jalan alternatif ini akan semakin mempermudah aktivitas warga, khususnya warga Rokan Hulu dan Kabupaten Pasaman yang terhubung dengan jalur ini. Walaupun belum 100% jalan ini teraspal teman-teman, namun sudah 80% di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Kita akan melihat jurang-jurang ataupun perbukitan yang dimana pemandangannya itu sangat menyejukkan mata ya teman-teman. Meskipun lelah, tapi kita terbayar dengan keindahan perbukitan yang akan kita lewati. Saat ini kita sudah mencapai atau sampai ke Bukit Cinta ya teman-teman. Dari sini kita bisa melihat seluruh pemandangan yang di sana terdapat bukit-bukit yang sangat banyak ya teman-teman. Di situ nampak barisan bukit-bukit yang berjajar-jajar dan ditutupi oleh mendung.
pinggan ini mempengaruhi suhu ya teman. Suhu di sini berkisar sekitar 20 derajat ya teman-teman, sehingga udaranya sangat sejuk. Jika kita melewati jalan ini teman-teman, kita tidak akan merasa bosan meskipun jalan di sini belum sebagus jalan lintas yang lain teman-teman. Namun dengan keindahan alam perbukitannya, kita akan terhibur dan merasa lebih fresh melalui jalan lintas alternatif ini teman-teman. Setelah kita puas menikmati indahnya pemandangan perbukitannya teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan kita kali ini. Nasi pinjau lawitnya Rokang dulu teman-teman. Dan perjalanan kita kali ini masih cukup jauh ya teman-teman. Kita belum melewati Rokan 4 Foto, dimana kita masih setengah jalan lebih ya teman-teman. Untuk itu jangan di skip agar tidak tinggalan momen-momen yang indah dalam perjalanan saya kali ini ya teman-teman.
Saat ini kita telah memasuki kecamatan Rokan 4 Koto, di mana di depan situ akan terdapat simpang 3, di mana yang ke kiri itu ke arah Candi Muratakus atau Kampar, sedangkan yang ke kanan ke arah Pasaman, Sumatera Barat. Kita akan berbelok ke kanan ya teman-teman. Kita akan mengarah ke Pasaman, Sumatera Barat. Dari Pasar Rokan 4 Koto ya teman-teman, kita akan menempuh jarak 37 km ke perbatasan Riau dan Sumbar, tepatnya di Kabupaten Pasaman Timur. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati Istana Rokan dan makam raja-raja Istana Rokan ya teman-teman, dimana istana ini kini telah menjadi cagar budaya dari Kabupaten Rokan Hulu ya teman-teman. Dan inilah makam raja-raja kerajaan Rokan ya teman-teman. Di sini juga teman-teman, di kala musim hujan sangat rawan dengan longsor ya teman-teman. Kita bisa melihat longsor dari perbukitan yang di sebelah kanan ya teman-teman. Saat ini kita masih berada di Kecamatan Rokan 4 Koto. Kita belum melewati perbatasan dari Riau ya teman-teman. Kita memasuki jalan yang ekstrim dengan tanjakan dan turunan yang sangat curam ya teman-teman.
Kita bisa melihat kiri kanan pengerjaan bahu jalan masih terus dilakukan ya teman-teman, agar nanti pada acara mudik tahun ini sudah siap pengerjaannya dan bisa dilalui dengan aman oleh para pemudik yang mengarah ke Sumbar ya teman-teman. Bagian jalan di sini ya teman-teman sudah dicor beton agar tanah tidak kembali longsor ya teman-teman. Memang teman-teman belum semua jalan alternatif ini teraspal sebagian ya teman-teman, masih ada beberapa bagian jalan yang masih berupa tanah dan masih dalam proses pengerjaannya ya teman-teman. Sini kita sudah hampir memasuki perbatasan Riau dan Sumbar. Di sini jalannya masih berupa tanah ya teman-teman. Dan disinilah kita berhenti. Kita berada di puncak bukit. Di sini kita bisa berselfie, melihat indahnya pemandangan pegunungan yang terhampar luas di depan mata ya teman-teman. Sangat jarang kita melihat pemandangan seindah ini. Puncak ini juga disebut dengan Bukit Selimut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri perjalanan kita di part 1 ya teman-teman. Kita akan bersambung ke part 2 untuk memasuki wilayah Sumbar Kabupaten Pasaman ya teman-teman.